Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini akan kita kutip Jalaluddin Rumi. Inilah raja di raja dari para penyair sufi. Hidup di tahun 1207 hingga 1273 dari wilayah yang sekarang termasuk menjadi Afghanistan. Kita akan kutip puisinya dari bukunya yang sangat terkenal, Masnawi, yang orang bilang inilah buku paling terkenal di dunia muslim, hanya nomor 2 setelah Al-Quran. Dalam buku itu ia mengatakan, agamaku adalah cinta dan setiap hati adalah rumah suciku. Harta apa yang terkandung di dalam kutipan ini? Kita kisahkan dulu kisah hidup Jalaluddin Rumi. Rumi di masa mudanya memulai dunia publik selaku seorang ahli hukum. Ia terbiasa membuat fatwa, ia juga guru yang mengajar di madrasah. Namun, di tahun 1244, ketika usianya 37 tahun, ia mengalami perjumpaan spiritual dengan Sam Tabrizi, seorang figur yang begitu kuat. Perjumpaan Rumi dan Syam ini begitu dahsyat, mengubah total hidup Rumi dari seorang juris, seorang ahli hukum yang formalistik menjadi seorang sufi yang asketis. Ini perjumpaan yang begitu dalam yang membuat Rumi menumpahkannya dalam begitu banyak puisi. Namun, perjumpaan Rumi dengan Syam itu hanya berlangsung 4 tahun saja. Di tahun 1248, Syam tiba-tiba menghilang. Rumi mengalami guncangan yang sangat hebat. Ia mencari Syam ke sana dan kemari, dan akibatnya pula ini kegelisahan muncul di Rumi, dan kegelisahannya melahirkan begitu banyak puisi yang ia tunjukkan kepada Syam. Rumi wafat di tahun 1273. Berarti ia sudah hidup 30 tahun tanpa kehadiran Syam. Di era itu pun Rumi tetap sangat produktif. Ia katakan kepada banyak halayak ketika ia wafat, ia sangat ingin makamnya tidak dicari di bumi, tapi dalam hati manusia. Dan itu terjadi, memang di hati banyak manusia, orang masih mengingat Rumi. Ketika ia wafat, yang hadir dalam makamnya itu tidak hanya kaum muslim, tapi juga Yahudi dan juga Nasrani. Kini, 800 tahun setelah Rumi tiada, berita di banyak situs, Rumi dianggap penyair yang paling terkenal bahkan di Amerika Serikat. Mengapa Rumi dicari dunia barat sampai sebegitu mendalam? Banyak yang mengatakan bahwa Rumi ini mewakili 3 figur sekaligus. Ia membawa kedalaman renungan dari seorang Buddha, ia bawa juga keluasan filosofi seperti Plato, dan ia tuangkan dalam bahasa yang indah seperti Shakespeare. Jadi ia gabungan dari Buddha, Plato, dan Shakespeare. Yang juga kuat pada Rumi adalah ia membawa humanisme universal. Puisi-puisi Rumi di Amerika bahkan dibaca tak hanya di masjid, tapi juga di gereja, di sinagog, dan di universitas. Tidak hanya dibaca oleh sastrawan, tidak hanya dibacakan oleh mereka yang suka puisi, tapi juga dibacakan oleh para guru besar, juga oleh para artis Hollywood. Mengapa demikian? Sebagian menyatakan Rumi datang di momen yang tepat. Ketika dunia terpecah belah dalam 193 negara, ada 4.300 agama, dan ada lebih dari 7.000 budaya. Rumi datang melewati tembok-tembok itu dan memberikan pesan semua kita ini adalah satu Homo sapiens, satu bumi, dan satu spiritualitas. Pesan Rumi sampai di sana. Ia mengatakan agamaku adalah cinta dan semua orang butuhkan cinta, apapun agamanya, apapun negaranya.
Dan dia katakan pula, setiap hati adalah rumah suciku. Itu pun juga memberi kedalaman yang sangat, karena pada dasarnya setiap manusia, apapun agamanya, apapun warga negaranya, apapun etniknya, memiliki rasa sepi yang sama, memiliki rasa senang yang sama, dan ia bisa disentuh oleh siapapun yang membawa renungan humanisme universal. Sampai jumpa.